saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kembali bersama dengan saya Daniel P. Hutanggaul. Di tahun 2022 ini, saya rindu kita semakin kuat, semakin dipenuhi oleh sukacita, dan kita semakin merindukan firman Tuhan, bertumbuh di dalam kerohanian kita lebih baik dari tahun 2021 yang baru kita lalui. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berfirman. Saya mengambil kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 1-3 sebagai renungan di awal tahun ini. Namun sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Berkati, berikan pengertian pemahaman yang benar, dan biarlah lewat semuanya ini kecintaan kami akan Engkau semakin bertambah-tambah. Hidup kami sungguh semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat 1-3 dari Mazmur 84 ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah, apakah saya cinta Tuhan? Apakah saya cinta Tuhan? Ini adalah judul yang mengingatkan kita untuk memeriksa diri kita di tahun 2022 ini. Apakah tahun 2022 ini cinta itu, kerinduan kita akan Tuhan dan firman-Nya semakin bertambah-tambah, atau kita sudah mulai semakin surut? Saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini, kerinduan, kecintaan kita kepada firman-Nya semakin bertambah-tambah, sehingga pengenalan kita akan Allah semakin bertambah, dan itu memperkokoh iman percaya kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, hal ini akan membawa kita untuk melihat ada beberapa ciri dari orang yang sungguh cinta Tuhan. Yang pertama, saudaraku, saya bacakan kembali. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ciri pertama, orang yang mencintai Tuhan adalah menyukai tempat kediaman Tuhan Allah. Tempat kediaman Tuhan Allah itu pada zaman dahulu adalah tabernakel, tapi zaman sekarang itu berarti gereja. Namun jauh lebih daripada itu, ini berbicara tentang hadirat Allah. Hadirat, penyataan Allah akan dirinya dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Karena memang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir menyatakan dirinya secara khusus di rumahnya, di tabernakel, di gereja. Nah, ini berarti kalau kita berkata aku cinta Tuhan, berarti kita harus suka, kita harus menyenangi tempat kediaman Allah. Kita sangat dan merindukan untuk pergi ke rumah Tuhan, untuk ada di sana, beribadah, berbakti kepada Allah bersama-sama saudara-saudara seiman. Ini juga berbicara tentang pertemuan-pertemuan ibadah selain di gereja. Di tiap-tiap kita beribadah di gereja masing-masing, ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Itu berarti kalau kita cinta Tuhan, kita selalu merindukan, kita selalu senang untuk ada dan beribadah bersama-sama. Ini ciri yang pertama.
Nah, saudara-saudaraku bisa mengecek apakah di tahun 2022 ini kerinduan untuk pergi beribadah, kerinduan untuk datang ke gereja semakin bertambah-tambah. Saya berharap demikian. Amin. Yang kedua, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Penggalan pertama ini menunjukkan kepada kita apa yang disebut dengan jiwa yang hancur. Pemazmur mengalami kehancuran jiwa. Hancur bukan karena mementingkan diri sendiri, hancur bukan karena kesedihan, hancur bukan karena harapan-harapan yang tidak tercapai, tetapi hancurnya jiwa pemazmur itu karena kerinduan dia akan rumah Tuhan. Tadi sudah kita baca, dikatakan di sini jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pemazmur sangat merindukan untuk datang masuk ke rumah Tuhan. Ini sesuatu jeritan hati. Ini sesuatu jiwa yang hancur. Karena apa? Karena dia cinta Tuhan. Cinta Tuhan diwujudkan kepada cintanya kepada rumah Tuhan. Cintanya untuk datang pergi ke rumah Tuhan, ada di kediaman Tuhan. Inilah wujud betapa hancurnya jiwa pemazmur. Coba kita ingat bagaimana ketika Yesus datang ke rumah Allah, dia melihat ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati. Mari saya membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, di ayat yang lain, di Yohanes 2 ayat 17 dikatakan demikian. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Perhatikan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus sangat mencintai rumah Tuhan. Yesus peduli akan rumah Tuhan. Jadi ketika rumah Tuhan itu menjadi tempat yang tidak seharusnya, yang seharusnya tempat beribadah, tempat kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, ada pedagang, ada orang-orang yang berjual beli, bisnis ada di dalam gereja, Tuhan Yesus marah. Hatinya hancur. Kemarahan yang kudus dilampiaskannya dengan menunggang balikan meja-meja penukar dan mengusir semua orang yang berjualan di pelataran bait suci. Nah, ini wujud betapa hancurnya. Pemazmur juga seperti Yesus, jiwanya hancur. Dia ingin senantiasa, dia ingin bertemu, dia ingin segera ke bait suci, dia ingin segera bertemu dengan Allahnya. Ini membuat dia hancur ketika belum tiba waktunya untuk datang ke bait suci. Sebelum datang ke tabernakel, ke tempat kediaman Allah, jiwanya sudah sangat merindukan, sudah begitu hancur. Dia ingin segera, dia berteriak, aku mau ke rumah Tuhan, ke tempat kediaman Tuhan. Inilah ciri yang kedua, orang-orang yang mencintai Tuhan. Ada jiwa yang hancur, ada kerinduan yang dalam, ada sebuah ledakan di dalam hati, ingin segera bertemu, ingin segera pergi ke bait suci, bertemu dengan Tuhan Allah, untuk memuji, menyembah, meninggikan Dia, bercengkerama dengan Allah. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga dikatakan di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Penggalan yang kedua, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, hal yang ketiga ini berbicara tentang apa yang disebut sebagai, yang saya sampaikan di sini, sukacita bersama Tuhan. Nah, hal yang ketiga, kalau kita melihat bait suci yang begitu indah, yang kudus, tempat kediaman Allah, seharusnya
Orang yang mencintai Tuhan ada sukacita yang besar, ada sukacita sorak-sorai untuk bertemu dengan Allah. Ketika kita datang ke rumah Tuhan beribadah, itu artinya kita ada bersama-sama dengan Tuhan Allah. Apalagi kita bersama dengan saudara seiman. Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya cinta kepada Tuhan itu diwujudkan dengan kerinduan untuk tinggal bersama-sama, berhadapan muka dengan muka, dalam pengertian ada bersama-sama dengan Allah. Ini artinya sebuah aplikasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kita menyediakan waktu. Kita ingin ada di dalam persekutuan pribadi. Kita ingin senantiasa bersatu teduh. Kita ingin senantiasa bersekutu dengan Tuhan Allah. Inilah 3 ciri yang harus ada sebagai cek bagi kita. Kita boleh berkata, apakah aku sungguh mencintai Tuhan? Sejauh mana cintaku kepada Tuhan? Nah, 3 hal ini akan menjadi koreksi bagi kita di awal tahun ini untuk membuat kita bisa lebih maju lagi di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani, kehidupan iman kita di tahun 2022 ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di awal tahun ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh menjadi sesuatu yang membangkitkan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk lebih lagi mencintai Engkau dengan segala keberadaanmu, terutama bersama dengan Engkau di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya rindu lewat firman Tuhan ini kita semakin maju di dalam kehidupan rohani kita, semakin mencintai Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.